masih ada di dinas, sehingga Bapak mohon maaf dari jatuh itu data. Oh, nengek kak. Nanti makan bisa ngomong cari. Ya dekat ini absen kali rame. Ya. Nanti makan bisa. Yuk. Iya, ramai ya. Iya kan? Oh, iya. Itu aja dulu. Acara kita buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukronillah, wa nimatillah, la hawala wa la quwata mati. Bapak-bapak dari Muspika Kecamatan Jerman, Bapak dan Nabil dan Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya beserta jajarannya pun yang kami hormati. Bapak Koordinator BPP Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan J7 beserta jajarannya yang kami hormati. Bapak Kepala Desa Pilangsari beserta para Kaur Ekba dan para anggota Gapoktan yang kami hormati pula. Sebaris doa marilah kita persembahkan kepada Sang Khalik, pencipta alam semesta beserta isinya. Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat taufik hidayah inayah kudrat dan irad hari yang ke-14 di Sasi Oktober di Warsa 2022, kita masih diberi kesempatan panjang umur, sehat, masih bisa berkumpul bersilaturahmi di sini di kawasan area kantor Bumdesa Pilangsari dalam rangka melaksanakan satu kegiatan yang begitu teramat penting, yakni sosialisasi. Di samping itu untuk cadangan, kuota, kecukupan dan tepat waktu, maka kami pun telah bekerja sama dengan PT Pupuk Kujang untuk mendapatkan kerjasama masalah pupuk non subsidi yang custom untuk padi. Karena apapun yang terjadi, baik tebu maupun padi, itu dengan menganut prinsip just in time, sekurang nama tepat waktu, tepat pembiayaan, tepat pemeliharaan. Ketika waktunya pupuk tidak ada, itu alamat bakal ada kerugian. Oleh karena itu kami sudah kerjasama. Baik, butiran mata acara yang bakal menghiasi acara ini adalah satu pembukaan, yang kedua aneka sambutan, yang ketiga lain-lain. Nanti kita isi dengan tanya jawab atau istilahnya dialog interaktif. Dan yang keempat adalah doa penutupan. Demi efisiensi waktu, mengawali kegiatan sosialisasi pupuk subsidi dan kartu tani Indonesia ini, mari kita sama-sama mengucapkan bacaan basmalah. Kita beralih ke acara berikutnya, yaitu aneka sambutan. Polsek Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Muspika Kecamatan Jati7 yang diwakili Pak Kapolsek sekaligus Satgas Pangan, yang saya hormati dan saya banggakan para bapak hadirin sekalian, Pak Kadis Pertanian Pak Iman yang tak mengenal lelah untuk memperjuangkan petani, walaupun saya tahu pagi-pagi tugasnya sangat padat tapi masih bisa menyempatkan diri untuk bersilaturahmi menjelaskan tentang perjuangan bagaimana di sini terkait kesejahteraan petani, yaitu upaya pupuk subsidi ini disampaikan jangan sampai petani gara-gara aturan dan lain sebagainya di sini salah paham. Tepuk tangan buat beliau. Untuk menutup kekurangan tadi kelebihan uang dari subsidi. Nah dari situ kelebihan lainnya apa? Kalau non subsidi mah kita ada tepat waktu. Nah kalau subsidi kalau non subsidi ada tepat waktu gitu. Kalau subsidi kadang kita prosesnya sulit. Nah tapi mudah-mudahan di sini dengan adanya Pak Kadis akan memberikan sosialisasi dan tip-tip gimana caranya kita mudah dalam mendapatkan pupuk subsidi. Nah mungkin itu saja Pak Kadis dari kita, pengantar kata. Intinya mudah-mudahan petani Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in nama badu. Aku izin kepada Pak Bupati, dan Pak Bupati bilang sampaikan salam dari Bapak Man siapa buat
warga Kecamatan C7, umumnya khususnya Desa Pilangsari. Pak Kapolsek atau Muspika yang sangat saya hormati, Pak Ku Pilangsari beserta reng-rengannya dan juga rekan-rekan saya, para kepala desa C7 yang hadir ataupun yang diwakili, dan juga terima kasih kepada saudara saya, para penyuluh, Bapak Koordinator dan Supervisor yang sangat saya banggakan, dan juga tak lupa ada dari Pupuk Kujang yang saya hormati, dan yang paling utama. Dan jabatan apa juga yang dipimpin oleh Bupati Majak? Silakan ngacung. Nih Pak. Silakan Pak. Depan Pak. Kurang luhur. Terima kasih. Saya sebagai petani Pak, Bapak Bupati Majalengka, Bapak Karna Subahi. Jabatan sebagai Bupati Majalengka. Itu Pak kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab. Dari mana dulu? Enggak, ke sana aja Pak. Jangan ke saya. Dari mana? Saya dari Desa Biawak, Gapoktan. Ketua Gapoktan Desa Biawak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Kadi Serbangan, yaitu Bupati kita Pak Karna Sobarna, ya, dokter Bapak Karna Sobarna, ya, dokter sebagai Bupati Majalengka dan sebagai ketua daripada PDI Perjuangan, Pak. Itu aja, Pak. Belum tepat ya Pak? Ya, Pak silakan yang saya ingin yang pas. Pertanyaan dari Pak Kadi, mudah-mudahan benar. Amin. Namanya yaitu Bapak Haji Karna Sobahi, SE, MSI. Nah, sebagai jabatan Belum lainnya. pas Pak. Silakan yang bisa. Mana Pak? Dari Desa Blangsari. Nama Bupati Majalengka Bapak Haji Karna Subahi MMPD. Kurang tepat. Terusin aja Pak, terusin. Jabatan Bapak Haji Karna Subahi MMPD sebagai Bupati Majalengka. Selain jabatan Bupati, Pak Karna menjabat apa lagi Pak? Ketua Pembina. Bang Abang sama. Nur Haji Karna Sobahi sebagai Kepala Daerah Majalengka. MPD-nya sudah ada dokter, jadi pasti di depan dokter Pak. Jadi tak usah pakai MPD. Dulu memang masih MPD Pak. Sekarang sudah jadi dokter kan S3. Jadi Bapak Dr. Haji Karna Sobahi sebagai Kepala Daerah Kabupaten Majalengka. MMPD-nya pasang aja Pak. Jadi Bapak Dr. Haji Karna Sobahi MMPD sebagai Kepala Daerah. Aduh. MMPD Sebagai apa jabatan? sebagai Bupati Majalengka, Kepala Daerah. RT Denda Negara. Cek urangna naon? Jabatannya. Oh benar. Aduh lepat Pak. Ya. Aduh. Kalau yang utuh saya bayar 200. Ketua Pembina. Jangan, ini mah jangan. Pembina PDP. Ayo Pak, siapa? Oke. Sukses selalu ya. Maaf Bapak-Bapak semua. Kenapa saya Bupati kita berarti kita sudah terasa dekat. Kalau kita tidak tahu aja namanya yang benar berarti dikarenakan keterbatasan dari anggaran karena sudah ratusan triliun dalam subsidi pupuk ini. Sehingga pemerintah banyak mengurangi dari komoditas dan juga dari dosis disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dari sisi anggaran. Pupuk subsidi itu bisa didapat hanya oleh orang yang punya hak. Mendapatkan pupuk adalah para petani yang berbudidaya. Jadi lamun petani uulinan menyupiran mobil temenang hak. Kecuali soknya gaduh sawah, gaduh kebon, pelakan, melak tebu, itu kan itu boleh.
petani yang punya hak membeli itu tertuang oleh kami, terdaftar oleh kami, di mana daftar itu dituangkan oleh ketua kelompok dan pengurusnya dibimbing oleh petugas, dituangkan dalam RDKK. Nanti sesudah RDKK menjadi RDKK yang di-upload atau dikirim ke pemerintah. Jadi di situ sudah jelas. Kalau di Desa Pilangsari dan Kecamatan J7 dibanding dengan daerah-daerah lain jauh berbeda, Pak. Di sini paling bagus, Pak. Kemarin pemeriksaan pun clear. Karena penataannya beberapa desa di J7 kepala desanya proaktif. Saya sudah nggak bisa bilang kalau ke Pak Kus Pilangsari sudah luar biasa, Pak. Ya. Saya ingin semua pun seperti ini. Nah, sehingga kami sudah direkap semuanya, didaftarkan. Sehingga untuk menentukan pupuk itu, waktu pembuatan RDKK ini yang harus benar dulu. Yang orang sudah meninggal, jangan dimasukkan di RDKK. Orang yang pindah sudah ke Cirebon, ke Kuningan, jangan dimasukkan di RDKK. Orang yang belum masuk, tapi punya garapan, tapi nuju panen, betul, masukkan di RDKK. Nah, sesudah terjadi itu, insya Allah semua masyarakat petani akan mendapatkan pupuk subsidi. Dulu 70 komoditas itu dapat pupuk subsidi. Sekarang ada perubahan. Pupuk subsidi itu hanya 2, yaitu urea, Poska atau NPK. Yang lainnya tidak ada pupuk subsidi. Dari komoditas yang ada 70 itu cuma 9 sesuai dengan keputusan Kementerian nomor 10 tahun 2022. Naon-naon bae Pak Kadis anu kenging bantuan ti pemerintah pupuk subsidi. Untuk tanaman pangan itu yang dapat pupuk subsidi hanya pacale, padi, jagung, kedelai. Selain itu tidak punya hak untuk mendapatkan pupuk subsidi. Itu untuk tanaman pangan. Untuk tanaman hortinya juga 3 komoditas. Yang pertama adalah cabai merah dan bawang merah, bawang putih. Jadi ada 3, bawang merah, bawang putih, dan cabai. Yang lainnya baik mangga, kubis, engkol, tomat itu tidak bisa menggunakan atau membeli pupuk subsidi. Yang ketiga adalah untuk tanaman perkebunan. Sama 3. Yang pertama kakao, yang kedua kopi. Abdi sampai gegedebegan, Pak. Sapo penting teu bisa sare. Paku Pak Posek izin karena belum ada keputusan. Bising tebu nggak ada. Ternyata alhamdulillah tebu ada, Pak. Jadi yang perkebunan itu hanya kakao, kopi, dan tebu yang boleh menggunakan pupuk subsidi. Ini aturan, Pak. Abdi walaupun janten kadis hanya melaksanakan tugas aturan negara. Nah, sesudah itu dalam konteks per 1 Oktober ini kita juga harus menggunakan murni kartu tani. Tujuan daripada pemerintah dengan kartu ini sebenarnya bagus, Pak. Cuman kita jarang menyikapi hal yang baik itu, karena ini akan baiknya itu di depan kartu tani ini. Kalau sekarang mungkin terasanya pusing, masalah. Tapi kalau sudah terbiasa, itu akan
enak dan nyaman. Sama dengan lagu Oma Irama aja Pak. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu ilmunya. Kenapa dengan kartu tani saya bilang kan, di dalam kartu tani tujuan pemerintah negara adalah untuk mengevaluasi dan juga membatasi dengan pupuk subsidi ini tepat sasaran. Itu tujuan utama Pak. Karena keberadaan kartu tani sejak 2017, tapi infrastrukturnya tidak diperbaiki lebih dahulu. Contoh, di pengecer mesin edisinya jalur teras. Kedua, di daerah itu contoh di daerah Talaga, Banjaran, daerah Sangiang nggak ada sinyal. Nah, ini kan infrastruktur. Nah, sehingga permasalahan kartu tani timbul masalah. Abdi memperbaiki tahun 2019 ke sini, kartu tani sudah berjalan tahun 2017. Berjalannya dulu yang mendapatkan kartu tani itu adalah penggarap. Yang sawah nih Pak. Ya, kita berbicara pangan dulu. Kalau tebu udah aman Pak. Yang pangan nih sawah. Sehingga banyak kartu tani itu oleh penggarap karena sudah tidak kepake oleh yang punya lahan, pindah pulang misalnya ke Telaga, ke Cikijing, tapi kartu taninya dibawa karena terdaftar niknya. Akhirnya yang punya tanah di sini, terus Bapak digarapkan ke orang lain, Bapak tidak akan pernah mendapatkan pupuk subsidi karena daftar nama lahan sawah Bapak dan status lahannya semua sudah terdaftar atas nama penggarap yang sama Bapak dikeluarin misalnya. Ini masalah kan. Nah, akhirnya kami bersama rekan-rekan memperbaiki. Kalau Bapak boleh mau tanya, Bapak tanya ke kabupaten lain. Saya di sini duduk Pak ingin jujur. Saya nggak pernah ngomong bohong. Karena kebutuhan saya adalah mari kita saling memperbaiki. Terutama diri saya dan rekan-rekan untuk memperbaiki ke depannya lebih baik. Daerah kabupaten lain pemberlakuan kartu tani itu sudah murni Pak, tidak bisa tidak. Kalau di Kabupaten Majalengka karena saya menyurati ke kementerian, kita masih bisa menggunakan manual. Dalam arti manual, kartu taninya hilang atau mesin edisinya rusak atau Bapak nggak tahu lupa pinnya, akhirnya dengan KTP. Karena kan kartu tani sudah berbasis NIK. Kan itu. Ini yang harus dipahami oleh semua. Makanya saya banyak datang ke lapangan. Tidak boleh petani saya sesuai perintah Pak Bupati bahwa petani itu harus disimpan di atas kepala saya, tapi jangan di bawah kaki saya. Itu yang selalu diingatkan. Apalagi Pak Karnama ke Jati 7 teh omat-omatan bae duka. Kumaha gitu. Kade nyampe Jati 7, Yi, hadis gitu. Itu Pak Bupati. Jadi sana itu saya sebenarnya diatur di mana baik. Akhirnya icar. Yang namanya petani kan Pak. PIN juga lupa. Kadang-kadang dikasih dari Bank Mandiri di amplop, padahal di jero eta ya PIN. Di sana kue kartu, nah amplopnya mah dipicen ke sampah. Padahal eta nomor PIN-an. Akhirnya tidak bisa digunakan. Banyaklah permasalahan tentang kartu tani. Nah, yang jadi permasalahan buat kami sudah memohon ke pemerintah relokasi. Jadi gini Pak, makanya pondasi yang paling benar adalah data dulu. Nanti Bapak di RDKK sudah terdaftar. Nah RDKK yang diserahkan Pak, nanti relokasi itu langsung ke perpetani. Karena pemerintah sudah bingung dengan kebocoran-kebocoran. Jadi nanti mah relokasi langsung. Jadi sabaraha pupuk Bapak diajukan 3 kintal, Bapak menang tak kintal 25 kilo, ada di situ Pak. Terus mau dibobodo deui. Ku pengecer kumaha karena berbasis relokasi. Sehingga saya memohon kepada saudara-saudara saya petugas untuk duduk bersama dengan para ketua kelompok. Bagaimana duduk bersamanya? Adalah tadi membuka RDKK para kelompok. Di dalam RDKK dikeluarin dari nama
Karena dalam kelompok di RDKK itu rata-rata hampir 50 orang sampai 100 bahkan 300 orang kan. Sedangkan di daftar kelompok simultan itu hanya 25 orang. Sedangkan tahun 2023 yang bisa mendapatkan relokasi pupuk subsidi adalah orang yang tertuang terdaftar di daftar simultan. Berarti kelompok itu harus direnovasi jumlahnya. Nanti kalau sudah fit disetorkan ke negara. Artinya kesempatan sekarang adalah memperbaiki semua yang kurang pas menjadi pas. RDKK dipecah, dibuka. Siapa yang ini budidayanya padi, siapa ini yang tebu. Jelas, nanti jangan disatukan. Ini kewajiban petugas dengan ketua kelompok. Kalau semuanya nanti khususnya di Pilangsari, umumnya di Kecamatan Jati 7, nanti Kecamatan Jati 7 itu terdepan untuk perbaiki. Itu rencana dari dulu usulan Pak Ku, saya belum merestui karena itu ada aturan Pak. Jadi rumah tangga yang abi benten Pak. Distributor. Ini yang jadi masalah Pak. Ari Bapak eueuh gemuk abi nu serang. Ieu nu teu adilna. Kalau secara teori kebutuhan urea untuk 1 hektar sepadi itu 2 kintal 75 satu musim. Untuk tebu untuk 1 tahun 1 ton 200 cek aturan dalam pemupukan dosis pupuk Kapolsek. Tapi pemerintah tidak memenuhi keinginan itu, hanya sebagiannya. Kermah dibere sebagiannya, meuli ka warung hese kan begitu dulu kuring. Ya Pak, yang berikutnya saya sekalian curhat juga nih, supaya Pak Kapolsek juga tahu itu kermah dikurangan bagi hese meuli, ya Pak. Ya. Ya Pak, catatannya nanti ke distributor kasihkan. Nah, insya Allah tahun 2023 saya akan tarik ya, minta izin Pak. Ini dari Pupuk Indonesia, ya minta izin. Ini keputusan saya. Kalau Bapak mau menyelamatkan rakyat, ikuti keinginan saya, karena bukan keinginan pribadi, demi kemaslahatan rakyat. Jangan rakyat ini dibikin susah Pak. Lain Pak. Saya selalu mengingatkan Pak. Izin Pak, sampaikan juga boleh. Petani saya ini jangan dibikin pusing, dibikin ribet. Saukur butuh pupuk subsidi. Cek atuh, ek meuli pupuk 10 kilo, kudu keluar biayana 40.000 ke ongkos. Karena jauh. Kenapa mesti begitu? Kalau memang di situ di daerah sasaran tidak ada kios pengecer, ya kios pengecer yang ditunjuk bikin gudang di sana penyimpanan. Jadi rakyat saya tidak usah datang. Tekudu ngajual domba, tekudu ngajual emai, tekudu dengan ojek, beli di situ. Itu yang benar Pak. Kalau ingin benar, kalau nggak ingin benar, enggak. Saya keras Pak, saya nggak takut Pak, karena saya nggak mendapatkan apa-apa. Kepuasan saya bila mana petani saya terfasilitasi, terlayani dengan baik. Karena saya selalu ditegur oleh Pak Bupati, komodi ke Kecamatan di 7 Pak Bupati mah duka teuing ya, anak kaos naon gitu. Amanat deui. Ini Pak awas. Pak Bupati ini kerja itu beda Pak. Jadi tolong diperbaiki, dibenahi. Dan saya minta kepada petugas pun perbaiki mekanisme masing dari hari ini. Malu saya sama Pak Kapolsek. Dan juga kelompok tidak boleh merekrut kartu tani, meuli ku sorangan mau mobil, itu penyalahgunaan, ditewak ku Pak Kapolsek. Harus orang per orang. Kalau orang tidak bisa, bapak nyuruh anak itu boleh. Tapi no bagus mah pakai surat kuasa. Karena kalau anak bapak mengeluarkan KTP, niknya akan berbeda. Bahayanya di dalam pemeriksaan berbeda niknya, ini masalah. Tapi kalau ada surat kuasa menugaskan untuk membeli pupuk subsidi, itu aman karena di backup dengan surat kuasa. Itu yang bagus. Ada salah satu kerjasama yang sukses dan menghasilkan yang sangat luar biasa adalah kemitraan kami dengan tingkat Polres Pak.
tingkat Polres, ke bawahnya dengan Polsek. Apa itu? Kemarin saya ikut rapat nasional se-Indonesia terkait penyakit mulut dan kuku Kabupaten Majalengka, zero case Pak, aman 1000% Pak. Itu dibuktikan dengan kerjasama Pak, dengan pihak Polres. Di dalam pupuk oke, kita akan mencoba nanti. Memperoleh pupuk itu mudah Pak, nggak sekarang di 2021 gitu, setelah kita menggunakan memang kartu tani secara menyeluruh itu Pak ya. Itu mungkin saya tanyakan gitu Pak, kenapa kartu tani itu yang saya pengenkan, mungkin masyarakat semua pun pengen, kartu tani itu boleh beli di mana aja Pak. Itu usulkan saya Pak. Artinya gini kan Pak, kita boleh di Jati 7, boleh di Jati Tengah, yang penting masyarakat itu mempunyai kartu tani, syaratnya itu aja Pak. Dengan tadi masalah kartu tani itu untuk menjepit kebocoran dan kenakalan-kenakalan orang atau mafia-mafia itu Pak. Jadi kalau Bapak kesulitan pupuk di tingkat mencet HP, pupuk lengkapnya Rira, bisa jadi Pak dengan teknologinya online. Ya terus Pak, jadi etama mau tiasa abdi nolak, atau kudu nyampaikan heula, nolak sorangan, Pak Kapolseknya pasti nolak, karena Pak Kapolsek bakal liur ngawasnanya KP3. Ini Pak Kapolsek kali KP3 Pak, naon KP3? Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Itu ada hak wewenang. Kalau pengecer melakukan penyimpangan, Pak Kapolsek punya kewajiban menegur awalnya. Kalau tidak bisa ditegur, dipidanakan. Sama petani juga. Bapak ngarekrut kartu tani, meuli karena mobil eureunkeun ku Pak Kapolsek. Ya gemuk ke kamar ke biawak, di mana di Jati 7 berusaha para petani. Ya sudah Bapak main dulu ke Polsek yuk. Kan gitu, diajak dulu ke Polsek nantinya. Kan gitu. Jangan nyalahin polisi Pak, karena kita yang salah. Jadi hidup yang paling tenang, nyaman, tidur nyenyak, makan enak kalau kita lurus di dalam aturan Pak. Insya Allah Pak, nyaman. Itu ya Pak. Sini Pak, karena Bapak nanya saya. Aduh. Makasih ya Pak. Lanjut. Silakan dilanjut Pak. Milik. Selama pertama jadi kadis, langsung mengeluarkan surat edaran ke kepala desa dan ke camat bahwa bantuan dari dinas KP3 itu gratis, tidak ada pungutan-pungutan. Kalau masih ada, ini pinggir saya sebelah kerasi. Ayo lanjut Pak, mengatasi, tidak melihat kasta, tidak berpihak, semuanya bisa. Ya, Pak Bumdes kesini Pak. Ini Pak Ketua, aduh, setengah ewang jeung penyuluhna. Bukan Pak Kuwu, saya bukan banyak uang. Paruan jeung karena saya butuh sekali masukan dari bapak-bapak semua tentang apa yang saya lakukan. Izinkan. Boleh. Menyelesaikan permasalahan ini karena apa Pak? Ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Sampai Yusril yang nangani itu di PG. Menang di MA. Miliaran, tapi tidak bisa mengembalikan sejengkal tanah pun. Bener Ki Usman? Aturan Pak, aturan itu yang menentukan alur subsidi dulu dengan sekarang itu beda. Karena yang menentukan penyaluran subsidi itu adalah pengecer. Yang menentukan pengecer adalah distributor. Nah, yang menandatangani distributor kuotanya berapa? Pak Kadis. Dan di sini saya kemitraan baru. Nah, gimana cara mendapatkan pupuk subsidi itu? Tidak bisa. Nah, akhirnya saya memaksa, pokoknya untuk Majalengka, Jati 7, saya pengen jadi distributor, Bumdes. Cuman kan syarat distributor itu, tadi tuh ada aturannya, siap tidak uangnya, mohon maaf Pak. Gitu. Nah, untuk menebusnya gitu. Nah, makanya saya kerjasama dengan perbankan, saya tarik. Untung saya dulu punya sejarah di Lele. Jadi beliau Bank BI itu masih ada jejak rekam saya. Alhamdulillah percaya. Itu Pak. Jadi ada tahapan-tahapan. Itu. Di situ silahkan sok diskusi dengan kita. Gitu. Karena harapan pada waktu itu saya sampai berantem sama Pak Casman. Dikala Pak Casman bingung.
distributor tidak berusaha untuk memfasilitasi yang terbaik sesuai harapan Bapak akan pupuk subsidi. Minimal saya sebagai kepanjangan tangan Bupati dan perintah Pak Bupati minimal tertib dulu. Hak-haknya jelas dulu oleh ke Bapak. Masalah nanti volume bukan urusan saya. Urusan kebijakan negara. Kan gitu Pak? Berarti tugas saya sudah benar. Itu maksudnya. Ya, ini adalah suatu langkah nanti berbicarakan Mbak. Tinggal nanti pihak dari Kujang dengan Pak Kopil saya fasilitasi ngobrol dengan orang tua Bapak para kepala desa. Selesai kan masalahnya. Nanti tinggal dijelasin. Jadi ada terobosan, ada inisiatif. Karena kalau perubahan itu tidak bisa Pak dilakukan kalau tidak ada upaya membuat suatu langkah usaha, terutama inovasi Pak. Ya? Ya, setuju kan? Setuju, Pak. Ya udah, sok dilanjutkan. Pak, barangkali ini untuk permasalahan tetap pertanian, saya membela rakyat supaya makmur. Untuk pertanian Pak, sebagus apapun pupuk, sebagus apapun obat, itu harus dikaitkan dengan pengairan. Tanpa air pupuk tidak akan jalan Pak. Tanpa air obat pun tidak akan jalan. Makanya harus seimbang antara pola air dengan mungkin benih, pupuk, dan sebagainya. Untuk permasalahan di daerah selatan Pak, Jati 7 bagian selatan, itu ada satu, terutama desa saya Pak Pasindangan, itu 95% lahan pertaniannya adalah tada hujan. Saya Pasindangan dengan desa Panongan itu memiliki air aliran sungai Cimanuk, tapi tidak bermanfaat Pak bagi desa saya. Ada di tempat saya. Pertama, untuk pengambilan air itu sangat sulit Pak. Itu harus melalui izin SIPA segala apapun. Padahal untuk lahan pertanian. Yang kedua, antara ketinggian air, debit air dengan lahan itu lebih rendah daripada air. Sehingga memerlukan untuk pengairan. Oleh karena itu saya harapkan untuk memfasilitasi masyarakat warga saya Pak. Bahkan saya membeli pompa sampai dipakai oleh masyarakat, rusak bagian paku. Mohon maaf kepala Bapak untuk bagian Alsintan mungkin ada bagiannya. Tolong barangkali untuk apapun Alsintan untuk alat pengambilan air untuk bantuannya Pak agar dilihat untuk pemanfaatannya. Jangan sampai untuk hujan mungkin itu dikasih pompanya. Mungkin untuk saya juga memang untuk pertanian Pak, untuk warga saya memang saya sudah menganggarkan sampai untuk pertanian segala sesuatunya Pak. Tapi itu kan tidak terjangkau untuk dari dana desa Pak. Mungkin dari harapan saya barangkali untuk bantuan pompanisasi tolong diharapkan supaya bisa menaikkan debit air Cimanuk ke area pertanian untuk masyarakat warga saya karena 95% tada hujan Pak. Sekarang mau nanam dari saya barangkali permasalahan solar, alhamdulillah dengan adanya diketahui oleh kepala desa dan PPP, saya setiap hari nanda tangani untuk proposal solar, saya tanda tangani. Siap lancar untuk desa Pasindangan Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan kelompok mana yang layak untuk mendapatkan pompa yang 6 in. Kalau saya ada barangnya Pak, akhir tahun saya janji sekarang. Tahun 2022, kalau enggak mohon izin 2020 saya prioritaskan. Itu kan tidak tahu keinginan bapak-bapak semua, terutama Pak Ku. Coba Bapak ada inisiatif, sok petugas saya Pak Memen, subsidi negara tentang solar ke Kabupaten Majalengka itu hampir 3-4 miliar per tahun. Sedangkan subsidi solar itu saya sebagai seorang kadis hanya memberikan tanda tangan untuk rekomendasi dan itu gratis. Gratis. Tidak ada uang-uangan. Dan saya sudah memutus mata rantai. Bapak cukup kelompok diketahui kepala desa, serahkan nomor rangka mesin asintannya dan fotonya, cukup dengan itu. Saya rekomendasi. Itu aja Pak ya. Sekali lagi mohon maaf ya. Pak Ku, hapunten ya, nukasun sampaikan buat rakyat salam baktos di habis sadana. Saya akhiri wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
yang telah hadir di kantor BUMDes Pandawa meskipun terlambat. Better late than never. Lebih baik terlambat daripada Tidak datang. ya. Lebih baik terlambat Pak daripada tidak datang sama sekali. Sebelum itu ada kabar gembira khusus spesial dari masyarakat Pilangsari. Karena Desa Pilangsari punya BUMDes Pandawa, maka para petani Pilangsari nanti akan mendapatkan suplai bibit padi yang murah. Kenapa yang murah? Karena silahkan nanti hubungi Pak Lambang. Sebelum itu sama-sama mengucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirnya kami bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Andai ada kata-kata salah, harap maklum adanya. Itu semua karena keterbatasan dan kerentaan usia kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.